Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tetap saya akan mengambil topik yang berkaitan dengan akhir zaman, supaya kita boleh berjaga-jaga dan bersiap sedia. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar mengenai renungan firman Tuhan singkat yang bisa memperkaya kerohanian kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melaskan doa kami dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sekali membahas suatu tema, yaitu tentang Perang Harmagedon. Apa itu Perang Harmagedon? Nah, Perang Harmagedon itu merupakan perang yang terjadi di lembah Harmagedon, atau Alkitab Terjemahan Baru mengatakan lembah Megido, ya. Jadi itu sama, lembah Harmagedon atau lembah Megido. Nah, lembah Harmagedon ini terletak di sebelah tenggara daripada Gunung Karmel dan cukup luas, ya, cukup luas. Beberapa catatan tentang lembah Megido itu antara lain misalnya, Megido merupakan suatu wilayah terbesar dari tanah perjanjian Kanaan yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca di Yosua pasal 12 ayat yang ke-21 dan Yosua pasal 17 ayat yang ke-11 dan Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang ke-27. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya Megido ini merupakan pintu masuk menuju pegunungan Karmel dan merupakan jalan raya yang menghubungkan Asia dan Afrika. Selain itu, Megido merupakan posisi kunci yang sangat penting hubungan antara Efrat, yaitu kekuatan kerajaan Persia, dan Nil, kekuatan kerajaan Mesir. Mari kita baca dalam Wahyu 16 ayat 16, dikatakan di situ, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi Harmagedon ini menunjukkan suatu tempat di mana akan terjadi perang antara Tuhan Yesus Kristus bersama orang-orang kudusnya melawan antikristus dan raja-raja di bumi dan tentaranya dan pengikutnya, ya. Itu akan terjadi nanti pada akhir zaman. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 19, dikatakan di situ, dan aku melihat binatang itu, yaitu antikris, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka, telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda dan tentaranya. Tentaranya ini Nyahuru besar, itu tentara Yesus. Penunggang kuda putih ini adalah Tuhan Yesus yang datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di dalam Wahyu pasal yang ke-19, coba kita baca, supaya kita mengerti siapa penunggang kuda putih itu. Wahyu pasal yang ke-19, ya. Nah, kita akan melihat, kalau ingin lengkap, kita bisa melihat di mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat yang penting saja, supaya kita mengerti siapakah penunggang kuda putih itu. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan di sini, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya, atau penunggang kuda putih itu bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan ia atau penunggang kuda putih itu memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya Nyahuru besar. Nama penunggang kuda putih itu, nama Yesus itu adalah Firman Allah, disebutkan di sini. Namanya adalah Firman Allah. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi penunggang kuda putih dan tentaranya yang berperang melawan
binatang itu atau antikristus dan raja-raja di bumi dan tentara antikristus serta pengikutnya itu pasti adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan perang Harmagedon, yaitu perang antara Tuhan Yesus dan tentaranya melawan antikristus dengan raja-raja di bumi dan segala tentaranya juga. Ya, Bapak Ibu sekalian paling tidak mengerti apa yang disebut dengan perang Harmagedon itu. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya paling tidak kami boleh mengerti Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.